Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar dari kisah-kisah penuh hikmah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kehidupan manusia senantiasa dihiasi dengan ujian, cobaan, serta kisah-kisah yang memberi pelajaran. Dari zaman dahulu hingga sekarang, selalu ada tokoh yang dengan kecerdasannya mampu menginspirasi. Salah satunya adalah Abu Nawas, sosok legendaris yang terkenal karena kelucuan, kepandaian, sekaligus kebijaksanaannya. Meski dikenal sebagai orang yang kocak dan penuh tipu daya, sesungguhnya setiap cerita tentang Abu Nawas membawa pesan yang dalam. Dalam kumpulan kisah ini, Abu Nawas bukan hanya hadir sebagai penghibur yang membuat raja dan rakyat tertawa, melainkan juga sebagai guru kehidupan yang menyampaikan nilai-nilai keadilan, kecerdikan, dan keikhlasan. Setiap jawaban dan tindakannya seolah menyingkap tabir kebodohan, menegakkan kebenaran, serta mengingatkan agar manusia tidak terjebak pada kesombongan. Kisah-kisah yang disusun dalam 8 bab ini akan membawa pembaca dan pendengar dalam perjalanan penuh warna, mulai dari tawa ringan hingga renungan mendalam, dari ikan yang terbang, botol berisi angin, hingga matahari yang masuk ke dalam kantong. Semua tersusun sebagai simbol kehidupan yang mengajarkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu rumit bila dihadapi dengan hati yang jernih, akal yang tajam, dan iman yang kokoh. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kecerdikan yang sejati adalah kecerdikan yang digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menipu atau merugikan orang lain. Dengan membaca dan mendengarkan kisah Abu Nawas, mudah-mudahan hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih dekat kepada Allah SWT. Di sebuah masa ketika Baghdad berdiri sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang gemilang, hidup seorang tokoh unik yang namanya selalu dikenang dengan senyum dan kekaguman, yakni Abu Nawas. Banyak orang mengenalnya bukan hanya karena kepandaiannya dalam berpuisi, tetapi juga karena kecerdikan, kelucuan, serta caranya membalikan keadaan menjadi peluang untuk menunjukkan kebijaksanaannya. Dalam kisah-kisahnya, Abu Nawas seringkali berhadapan dengan Raja Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah yang terkenal adil, bijaksana, namun juga senang dengan teka-teki dan tantangan yang kadang tampak mustahil. Hubungan keduanya menjadi jendela bagi kita untuk melihat betapa pentingnya akal, kesabaran, dan keimanan dalam menjalani kehidupan. Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng yang menghibur, tetapi juga mengandung pesan moral yang dalam, yang jika direnungkan akan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendahuluan ini mengajak untuk menyelami dunia penuh warna Abu Nawas, di mana setiap kisah bukan hanya bahan tertawaan, tetapi juga cermin yang memperlihatkan kebodohan manusia ketika terjebak kesombongan, ketamakan, atau kebohongan. Kisah Abu Nawas selalu relevan karena pada dasarnya ia menyingkap kelemahan sifat manusia yang sering ditemui di setiap zaman. Dengan logika sederhana yang terkadang dibungkus kelucuan, Abu Nawas mengajarkan bagaimana kecerdikan bisa menjadi benteng untuk melawan penindasan dan bagaimana keberanian berkata benar dapat menyelamatkan dari tipu daya. Tidak heran jika kisahnya terus hidup dari generasi ke generasi, diceritakan kembali di majelis, buku, hingga obrolan sehari-hari. Baghdad di masa itu adalah kota ilmu. Para ulama besar, ilmuwan, dan cendekiawan berkumpul di sana. Namun di tengah gemerlap ikan bersayap yang mati terbang. Pada suatu hari di istana Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal dengan kecerdasannya dan rasa ingin tahunya tiba-tiba merasa bosan.
Sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan luas, terkadang ia suka menguji orang-orang di sekitarnya dengan perintah yang aneh, sekadar untuk menghibur diri sekaligus melihat siapa yang mampu berpikir di luar kebiasaan. Pada hari itu, sang khalifah memandang ke arah kolam istana yang penuh dengan ikan-ikan indah. Dalam benaknya terlintas sebuah ide ganjil. Bagaimana jika ikan-ikan itu bisa terbang di langit seperti burung? Ia pun memanggil para menterinya, lalu memberi titah. Siapa di antara kalian yang bisa membuat ikan ini terbang? Semua terdiam, karena tahu hal itu mustahil. Namun ada satu nama yang selalu muncul dalam situasi sulit, yakni Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil menghadap. Dengan senyum khas yang seakan tak pernah padam meski dihadapkannya tugas paling mustahil sekalipun. Raja berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, aku ingin engkau membuat ikan ini bisa terbang. Jika engkau berhasil, hadiah besar menantimu. Tetapi jika engkau gagal, maka hukuman juga sudah menunggu." Tantangan itu terdengar mustahil, namun Abu Nawas tidak kehilangan akal. Dengan wajah tenang, ia menerima perintah tersebut. Orang-orang di sekitar terheran-heran, bagaimana mungkin ikan bisa terbang? Namun bagi Abu Nawas, setiap masalah hanyalah permainan logika yang bisa diubah menjadi jawaban yang mengejutkan. Dengan penuh kesungguhan yang tampak meyakinkan, Abu Nawas membawa seekor ikan dari kolam istana. Ia kemudian menempelkan 2 helai kertas berbentuk sayap di sisi kiri dan kanan tubuh ikan. Setelah itu, ia berdiri di depan khalifah dan orang-orang istana, lalu melemparkan ikan tersebut ke udara. Seketika semua orang melihat ikan itu melayang sejenak, lalu jatuh terhempas ke tanah, tidak bergerak lagi. Sang raja terkejut, menteri-menteri terdiam, dan para pengawal menahan tertawa. Dengan wajah polos namun penuh keyakinan, Abu Nawas berkata, "Wahai baginda, lihatlah, ikan itu sudah terbang. Dan ketika ia sudah terbang, maka ia bukan lagi ikan, melainkan sesuatu yang berbeda. Karenanya, jangan salahkan aku bila ia tak bisa kembali hidup di air." Ucapan Abu Nawas membuat semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Raja sendiri, meski awalnya hendak murka, akhirnya tidak kuasa menahan senyum. Logika Abu Nawas memang aneh, tetapi sulit dibantah. Baginda pun akhirnya terdiam sejenak lalu memberikan hadiah yang dijanjikan. Walau ikan istana kehilangan 1 nyawa, namun kisah itu menjadi pelajaran besar tentang cara berpikir di luar kebiasaan. Dari kisah ini tersimpan makna mendalam. Hidup seringkali menghadirkan tuntutan yang tampaknya mustahil, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial. Banyak orang merasa terbebani oleh permintaan yang sulit dipenuhi, sehingga hutang Abu Jahal yang terbayar tipu daya. Pada suatu waktu, di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang ramai dengan para pedagang, ulama, dan rakyat yang beraneka ragam, terdapat seorang tokoh bernama Abu Jahal. Ia dikenal sebagai orang yang kerap berbuat curang, gemar menipu, dan seringkali menyusahkan orang lain. Suatu hari, ia datang kepada Abu Nawas dengan wajah penuh pura-pura manis. Dengan berbagai alasan, ia meminjam sejumlah uang dari Abu Nawas, berjanji akan segera melunasinya setelah beberapa waktu. Karena sifat dermawan dan kebaikan hatinya, Abu Nawas tidak menolak. Ia memberikan pinjaman itu dengan harapan Abu Jahal akan menepati janji dan melunasi hutangnya tepat waktu. Namun ketika waktu yang dijanjikan tiba, Abu Nawas mendatangi Abu Jahal untuk menagih. Bukannya membayar, Abu Jahal justru mengingkari janji. Dengan wajah tanpa rasa malu, ia berkata, "Aku tidak pernah berhutang padamu." Abu Nawas terkejut, tetapi tidak marah. Ia tahu berhadapan dengan orang seperti Abu Jahal tidak bisa dengan cara biasa. Jika dituntut di depan hakim, mungkin Abu Jahal akan berdalih dengan berbagai tipu daya dan perkara menjadi panjang. Abu Nawas pun mulai merancang sebuah rencana cerdik untuk menjerat si penipu dengan cara yang tak disangka-sangka.
Abu Nawas kemudian mendatangi seorang sahabat yang terkenal pandai bersandiwara. Ia berkata kepadanya, "Sahabatku, aku ingin engkau membantuku menagih hutang Abu Jahal. Caranya sederhana. Engkau harus menyamar sebagai seorang dukun hebat yang bisa membaca pikiran dan mengetahui rahasia." Sahabat itu setuju, dan mereka pun menyusun strategi. Pada hari yang ditentukan, Abu Nawas kembali menemui Abu Jahal, kali ini ditemani sahabat yang menyamar sebagai dukun. Dengan suara penuh wibawa, sang dukun berkata kepada Abu Jahal, "Aku tahu engkau memiliki hutang pada Abu Nawas. Jika engkau tidak segera membayar, maka malapetaka besar akan menimpa rumah dan keluargamu." Abu Jahal terkejut, wajahnya pucat pasi. Ia percaya pada tahayul dan mudah goyah dengan ancaman semacam itu. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum, menatapnya dengan penuh keyakinan. Karena ketakutan akan ancaman yang seolah nyata, Abu Jahal akhirnya mengakui hutangnya. Ia bergegas masuk ke dalam rumahnya, lalu kembali dengan membawa uang yang dulu dipinjamnya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan uang itu kepada Abu Nawas, berharap terhindar dari bencana. Orang-orang yang mengetahui peristiwa ini tertawa geli. Abu Jahal yang selama ini sombong, akhirnya tunduk pada tipu daya Abu Nawas sendiri. Sejak saat itu, banyak orang semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi orang-orang yang zalim dan tidak jujur. Ia tidak menggunakan Karpet dari belakang. Di istana Baghdad yang megah, raja seringkali merasa jenuh dengan rutinitas harian yang penuh protokol. Untuk menghibur dirinya, sang raja kerap memanggil Abu Nawas, sosok yang terkenal cerdas, lucu, dan selalu mampu menghadirkan sesuatu yang tak terduga. Satu hari, raja ingin menguji kepandaian Abu Nawas dengan tantangan yang terlihat sederhana, tetapi sejatinya penuh jebakan. Sang raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau mengambilkan karpet besar dari gudang istana. Tetapi jangan sekali-kali engkau menariknya dari depan. Ambillah dari belakang. Jika tidak, aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu." Perintah itu terdengar biasa, namun ternyata membingungkan. Bagaimana mungkin sebuah karpet besar bisa ditarik dari belakang? Bukankah setiap karpet, jika hendak digelar atau dipindahkan, pasti ditarik dari bagian depannya? Orang-orang yang mendengar titah raja mulai berbisik-bisik. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menjawab tantangan itu. Bahkan, sebagian merasa kasihan karena sang raja seolah menjerat Abu Nawas dengan permainan kata-kata yang mustahil dilakukan. Namun, Abu Nawas yang mendengar perintah itu tetap tenang. Ia tidak berburu-buru bertindak, melainkan merenung sejenak. Dengan senyum tipis, ia kemudian meminta izin untuk segera melaksanakan perintah raja. Ia pun pergi menuju gudang istana, diiringi beberapa pengawal yang diperintahkan raja untuk mengawasi apakah Abu Nawas benar-benar akan menaati instruksi. Sesampainya di gudang, Abu Nawas mendekati karpet besar yang tergulung rapi. Ia tidak mencoba menarik dari depan seperti biasanya, melainkan langsung berjalan ke bagian belakang gulungan karpet. Lalu, dengan langkah penuh keyakinan, ia mulai menariknya dari sisi yang disebut belakang. Orang-orang yang mengawasi sempat terkejut, namun kemudian tersadar. Setiap gulungan karpet sebenarnya memiliki dua ujung, depan dan belakang. Abu Nawas dengan cerdiknya memilih salah satu ujung, lalu menyebutnya sebagai belakang. Dengan begitu, ia tetap menuruti perintah raja, meskipun sebenarnya ia hanya bermain dengan logika bahasa. Ketika karpet itu berhasil dipindahkan ke aula istana, Abu Nawas menghadap raja dan berkata, "Wahai Baginda, inilah karpet yang hamba ambil dari belakang sebagaimana titah paduka." Raja terperangah, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia kagum pada kepintaran Abu Nawas yang mampu memecahkan tantangan sulit hanya dengan memanfaatkan kecermatan berpikir.
bukan kekuatan yang... Botol berisi angin. Pada suatu siang yang cerah di Baghdad, sang raja kembali mencari hiburan dengan memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasanya, raja ingin menguji kecerdikan orang yang telah membuat banyak orang kagum itu. Dengan senyum penuh teka-teki, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau melakukan satu hal mustahil. Bawakan kepadaku sebotol angin. Jika engkau gagal, maka bersiaplah menerima hukumannya." Mendengar perintah itu, para pejabat istana saling pandang. Bagaimana mungkin angin yang tak terlihat bisa dimasukkan ke dalam botol? Bukankah angin hanya bisa dirasakan tetapi tidak bisa digenggam? Banyak yang yakin kali ini Abu Nawas tidak akan mampu lolos dari jebakan sang raja. Namun seperti biasanya, Abu Nawas tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya tersenyum tenang, lalu mengangguk hormat kepada raja. "Baiklah, Baginda," katanya singkat, sebelum meninggalkan aula istana. Di sepanjang jalan menuju rumahnya, Abu Nawas berpikir, ia tahu raja tidak benar-benar ingin mendapatkan botol berisi angin, melainkan hanya ingin melihat apakah dirinya mampu mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Dengan ketenangan hati, ia pun menyusun ide yang sederhana namun cerdas. Ia mengambil sebuah botol kaca yang bersih, kemudian membuka tutupnya lebar-lebar. Ia mengangkat botol itu tinggi-tinggi ke udara seolah sedang menampung sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menutup rapat botol tersebut lalu membawanya kembali ke istana. Ketika sampai, ia menghadap raja dan menyerahkan botol itu dengan penuh keyakinan. Raja menatapnya sambil tersenyum sinis. "Mana angin yang engkau bawa?" Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Wahai Baginda, angin ada di dalam botol ini. Karena angin tidak terlihat, bukan berarti ia tidak ada. Bukankah setiap kali botol dibuka kita merasakan udara yang masuk? Dan ketika ditutup, udara itu tetap berada di dalamnya. Maka inilah botol berisi angin sebagaimana perintah Baginda." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa berhahaha. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa menjawab tantangan itu dengan begitu cerdik. Para pejabat istana yang awalnya meremehkan pun akhirnya ikut kagum. Mereka menyadari, meskipun kelihatan sederhana, jawaban itu mengandung logika yang tak terbantahkan. Benar, angin memang tidak kasat mata, tetapi keberadaannya nyata. Kisah ini membawa pelajaran mendalam tentang bagaimana manusia sering berburu 1000 semut. Suatu hari, sang Raja Baghdad yang selalu gemar menguji Abu Nawas kembali mencari cara baru untuk menjebaknya. Kali ini, Raja ingin memberi perintah yang terdengar sangat mustahil. Dengan suara lantang, ia berkata di hadapan para pejabat istana, "Abu Nawas, aku ingin engkau berburu 1000 ekor semut dan membawanya ke hadapanku. Jika tidak sanggup, maka bersiaplah menerima hukuman." Perintah itu membuat semua orang yang hadir terdiam. Mereka tahu semut memang ada di mana-mana, tetapi bagaimana mungkin menghitungnya hingga 1000 ekor dan membawa semuanya dalam satu waktu? Mustahil rasanya bagi manusia untuk melakukannya. Banyak yang yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa mengelak, dan raja akhirnya dapat mengalahkannya. Namun seperti biasa, Abu Nawas tidak menunjukkan rasa panik sedikit pun. Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Baiklah Baginda, hamba akan melaksanakan perintah ini." Ia pun pamit meninggalkan istana dengan langkah yang tenang. Orang-orang yang melihatnya heran, apakah benar Abu Nawas bisa menaklukkan perintah sulit itu? Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai berpikir, bagaimana cara menghadapi permintaan yang aneh itu? Jika ia benar-benar mencoba menangkap 1000 semut, tentu pekerjaan itu tidak akan selesai, bahkan mungkin mustahil. Tetapi ia tahu, sang raja sebenarnya hanya ingin menguji kecerdikannya, bukan sungguh-sungguh ingin melihat 1000 semut di istana. Dengan keyakinan itu, Abu Nawas pun menemukan sebuah ide cemerlang.
Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah botol kaca. Raja yang sudah menunggu segera bertanya, "Di mana 1000 semut yang kuperintahkan itu?" Dengan tenang, Abu Nawas mengangkat botol kaca tersebut. "Inilah Baginda, 1000 semut yang Paduka minta." Raja terkejut dan mendekat untuk melihat. Namun yang tampak di dalam botol hanyalah seekor semut kecil yang berjalan mondar-mandir. Raja pun marah. "Mengapa engkau hanya membawa seekor semut? Aku memintanya 1000 ekor." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Wahai Baginda, semut yang satu ini adalah utusan dari 1000 semut lainnya. Bukankah setiap kerajaan memiliki utusan yang mewakili rakyatnya? Jika Baginda ingin berbicara dengan 1000 semut, maka cukup utusannya saja yang dihadirkan. Bukankah begitu juga yang Baginda lakukan? Baginda tidak perlu memanggil seluruh rakyat setiap kali hendak berbicara. Cukup satu perwakilan saja." Mendengar jawaban itu, Raja terdiam sejenak. Lalu ia tertawa berhahak-hahak. Ia mengaku, Masa lalu lebih berat dari gunung. Suatu hari, Raja Baghdad kembali mencari akal untuk menguji Abu Nawas. Sang raja yang terkenal cerdas sekaligus usil berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin engkau membawakan sesuatu yang paling berat di dunia. Jika gagal, maka engkau akan mendapat hukuman." Para pejabat istana mulai berbisik, membayangkan berbagai benda besar, batu yang sangat berat, besi yang tebal, atau mungkin sebuah gunung kecil. Mereka yakin tantangan ini akan membuat Abu Nawas kesulitan. Namun, Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dengan senyum penuh keyakinan, ia menjawab, "Baiklah Baginda, hamba akan membawa sesuatu yang paling berat di dunia." Lalu ia mohon izin untuk pulang, sementara orang-orang di istana menunggu dengan penuh rasa penasaran. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali datang ke istana tanpa membawa batu, besi, atau benda berat lainnya. Ia hanya melangkah pelan sambil membawa wajah penuh keseriusan. Sang raja yang melihatnya segera bertanya, "Mana benda paling berat yang engkau bawa, Abu Nawas? Aku tidak melihat apapun di tanganmu." Dengan suara tenang, Abu Nawas menjawab, "Wahai Baginda, benda paling berat di dunia bukanlah gunung, bukan pula besi atau batu. Yang paling berat adalah masa lalu, terutama masa lalu yang penuh dosa." Semua yang mendengar terdiam. Jawaban itu membuat suasana hening sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Baginda, batu dan gunung bisa dipikul bersama, besi bisa dilebur, tetapi masa lalu yang kelam tidak bisa dihapus begitu saja. Ia akan terus menghantui pikiran, menekan hati, dan membebani jiwa. Dosa yang belum ditaubati adalah beban paling berat yang dapat menjerat manusia hingga ke akhirat." Raja menatap Abu Nawas dengan mata terbelalak. Awalnya ia berniat menguji, tetapi kini ia justru merasa seperti mendapat nasihat. Ia menghela nafas, lalu berkata, "Sungguh benar ucapanmu Abu Nawas. Masa lalu yang penuh dosa memang lebih berat dari gunung." Para pejabat istana pun mengangguk setuju, kagum pada jawaban yang begitu dalam maknanya. Kisah ini memberikan pelajaran yang begitu menyentuh hati. Banyak orang yang berusaha mengukur berat dengan benda fisik, batu, Matahari dalam kantong, dan kesimpulan. Suatu pagi, Raja Baghdad kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini, ia ingin benar-benar menguji kepintaran sahabatnya yang terkenal cerdik itu. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin engkau melakukan sesuatu yang mustahil. Bawakan kepadaku matahari, tapi masukkan ia ke dalam kantungmu. Jika engkau gagal, maka bersiaplah menerima hukumanku." Orang-orang di istana tercengang. Bagaimana mungkin seseorang bisa memasukkan matahari ke dalam kantung? Itu jelas mustahil. Para pejabat istana saling berbisik. Sebagian bahkan menertawakan Abu Nawas. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum kecil lalu berkata, "Baiklah Baginda,
izinkan hamba pulang dahulu. Esok pagi, ketika matahari terbit, hamba akan membawanya." Sang raja mengangguk sambil merasa heran, namun membiarkan Abu Nawas pergi. Keesokan paginya, Abu Nawas datang membawa sebuah kantung kain. Ia berdiri di depan istana, tepat ketika matahari mulai terbit. Dengan gerakan sederhana, ia membuka kantung itu lebar-lebar dan mengarahkannya ke arah sinar matahari. Sinar gemas yang memancar pun masuk ke dalam kantung. Dengan cepat ia menutup kantung itu dan mengikatnya. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menyerahkan kantung itu kepada raja sambil berkata, "Inilah matahari yang hamba masukkan ke dalam kantung." Raja pun tertawa bahak-bahak. "Abu Nawas, engkau memang benar-benar cerdik. Mana mungkin matahari bisa ditangkap, tetapi engkau berhasil membawa sinarnya ke dalam kantung. Itulah cara paling indah untuk menjawab tantanganku." Semua orang di istana ikut tertawa, kagum pada kecerdikan Abu Nawas. Tantangan yang mustahil pun berhasil ia jawab dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Makna dan hikmah. Kisah ini tidak hanya sekedar lelucon atau kecerdikan semata, tetapi mengandung makna yang dalam. Matahari adalah lambang cahaya dan kehidupan. Tidak seorang pun bisa memilikinya secara fisik, namun setiap orang bisa mendapatkan sinarnya. Begitu pula dengan ilmu, kebijaksanaan, atau keberkahan dari Allah. Kita tidak bisa menggenggamnya semua dalam genggaman, tetapi kita bisa mengambil manfaatnya untuk menerangi kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu." Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa matahari adalah tanda kebesaran Allah, bukan untuk dimiliki manusia, tetapi untuk dijadikan pelajaran. Jawaban Abu Nawas mengingatkan kita bahwa terkadang hal mustahil bisa dijawab dengan cara yang kreatif, cerdas, dan penuh hikmah. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa tidak semua tantangan hidup harus dihadapi dengan kekuatan fisik atau logika yang keras. Kadang-kadang diperlukan kebijaksanaan, imajinasi, dan cara pandang baru. Inilah yang membedakan antara orang biasa dengan orang yang mampu berpikir jauh ke depan. Kesimpulan